Hello guys, welcome to Culture Connect Podcast. So, in this podcast, we will increase how study abroad in another country with fun conversation. Today, we have special guest because he was study abroad at Turkey. The name is Muhammad Nasiruddin Refat. He was study abroad at Turkey in 3 years, around 2020 until 2023. And now he was being a teacher in United Cultural Islamic Center of Indonesia or UICCI at Alor Setar, Malaysia. So, without further ado, let's start the fun conversation. Hai guys, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang akan membahas topik mendalam tentang intercultural communication yang akan menyoroti case-nya itu adalah tentang cultural shock saat bersekolah di Turki. Sebelum kita mulai, boleh perkenalan singkatnya dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Refat. Alhamdulillah sekarang mengajar di Pesantren Sulaimaniyah Malaysia di kota Alor Setar, dan dari tahun 2020 sampai 2023 alhamdulillah setelah mengenyam pendidikan di Istanbul, Turki. Oke, jadi pertama yang akan kita tanyakan itu adalah apa yang pertama kali dirasakan saat tiba di Turki dalam konteks kebudayaan, yang mana Kak Reva sendiri ini kebudayaannya tuh Sunda sama seperti saya. Jadi ketika di sana apa nih yang pertama kali dirasakan tapi dalam kacamata budayanya gitu? Kalau secara budaya mungkin karena sebelumnya juga udah bertemu dengan orang Turki, jadi nggak terlalu kaget. Waktu kuliah di Indonesia, waktu sekolah di Indonesia. Tapi ya orang Turki lebih terbuka lah dengan ketika mereka pengen sesuatu, nggak ada kata nggak enak, langsung diomongin aja. Ya kurang lebih seperti itu. Sangat berbeda jauh dengan orang Sunda yang gak enakan mungkin ya. Jadi lebih positif atau negatifnya kalau ditangkapnya gitu? Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya? Ya positifnya apa yang mereka maksud langsung bisa tersampaikan. Negatifnya mungkin dari segi kita aja karena gampang tersinggung orang Indonesia. Tapi setelah itu ya aman-aman aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebiasaan orang Turki yang membuat Kak Reva ini merasa kaget atau kurang nyaman di awal-awal kedatangannya itu sendiri di Turki sana? Mungkin kalau yang buat gak nyaman bukan orang Turki ya, ini orang Eropa. Mereka itu mandi nggak tiap hari lah kayak orang Indonesia. Nggak kayak orang Indonesia, mereka mungkin mandi bisa 3 atau 4 hari sekali. Ya mungkin itu nggak nyaman lah kita ngelihatnya, tapi selain dari itu ya alhamdulillah lah mereka friendly dengan orang Indonesia, ya dengan orang asing gitu, dan bisa saling membantu ya karena tadi mereka ada apa-apa langsung ngomong, dan mereka itu ketika sudah dekat dan merasa dekat ya, mereka dengan tidak segan akan saling membantu lah dengan bersama. Oke, jadi for your information teman-teman semua, jadi Pondok Sulaimaniyah ini bukan hanya ada di Turki atau bukan hanya ada di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, jadi kalau nanti bersekolahnya itu lanjut di Turki, jadi ketemunya bukan hanya sekedar orang Turkinya saja, tapi juga dengan orang-orang di belahan dunia lainnya. Oke, jadi selanjutnya bagaimana cara kebanyakan orang Turki di sana itu berkomunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal? Gimana bedanya dengan budaya asli Kak Reva sendiri yang mana Sunda nih budayanya? Kalau secara verbal ya kayak tadi, ketika ada maksud tertentu mereka langsung to the point. Apalagi ya, secara nada juga mungkin lebih tinggi. Di beberapa wilayah Turki lah, karena setiap kota juga ada ada logatnya, ada lehcenya masing-masing.
Tapi kurang lebih sama kayak gitu. Apa namanya? Mungkin untuk orang Indonesia mungkin kaget pertama ngedengarnya karena kirain marah atau enggak, padahal bukan. Emang mereka agak tinggi dan cepat ngomongnya. Secara nonverbal ya gitulah. Kalau mereka mukul lah, nyenggol lah, pegang kepala itu apa namanya? Itu bukti kalau kita udah akrab dengan mereka. Jadi kalau mukul-mukul gitu dan mereka sukanya bulat. Jadi kalau mereka ngajak bulat berarti kita udah akrab. Jadi ya kalau kesana nggak usah merasa tersinggung. Jadi emang psychotech gitu ya. Jadi kalau misalkan bercanda atau apa mungkin lebih ke fisik. Itu menandakan bahwa orang Turki itu udah dekat. Jadi jangan kaget teman-teman yang mau kesana ya. Terus selanjutnya, pernahkah Kak Reva ini mengalami kesalahpahaman karena perbedaan budaya, perbedaan cara komunikasi? Bisa diceritakan little case-nya, jadi kasus kecilnya gitu lah. Kalau sampai salah paham mungkin nggak ada ya, mungkin karena mereka juga paham karena kita orang asing. Mereka lebih hati-hati dan ya apa namanya, ketika ada yang nggak paham langsung ditanyakan lagi gimana-gimananya. Mungkin kalau sampai salah paham kan mungkin biasanya terdengar inilah apa namanya, suatu yang bisa memicu gesekan, tapi enggak lah ya, mungkin salah paham yang kita omongan tuh bahasanya bukan dipakai di situ lah, mungkin kayak peribahasa mungkin yang baru kita dengar lah, pas kita tanya ternyata itu bahasa kasar, jadi ya cuman situ itu aja lah, jadi nggak sampai nggak ada gitu ya. Selanjutnya, apa perbedaan yang paling mencolok dalam cara bersosialisasi antara orang-orang di Turki sana dengan orang-orang Indonesia? Jadi komunikasi bersosialisasinya tuh sama atau ada perbedaan mencoloknya gitu? Nggak ada perbedaan yang mencolok sih, sama aja. Ketika baru kenal ya malu-malu mungkin basa-basi dan sebagainya. Ya mungkin setelah kenal itulah baru bisa kelihatan gitu. Oh iya, berarti sama aja kayak di orang Indonesia. Jadi untuk awal-awal malu-malu, nah nanti yang kayak diceritakan sebelumnya baru keluar ya. Kayak orang Indonesia mungkin ngelihat orang asing, mereka juga penasaran ya, mereka juga sama penasaran dengan kita gitu. Jadi bakal nanya-nanya lah ada awalnya. Ya itu juga yang bisa jadi jembatan kita untuk akrab dengan mereka. Ya. Selanjutnya, bagaimana Kak Reva ini menyesuaikan diri akhirnya dengan perbedaan budaya dalam lingkungan boarding schoolnya tadi di Sulaimania? Itu gimana akhirnya bisa sesuai? Tentunya dengan persiapan fisik dan mental sebelum berangkat. Kita harus tahu karena pergi ke tempat yang lain berarti akan beda semuanya. Jangankan ke luar negeri, ke beda kota pun akan ada yang beda gitu. Jadi harus dipersiapkan untuk ya menerima perbedaan. Setelah itu ya tinggal ikutin aja, apa namanya, jangan terlalu, bukan nasionalisme apa ya, kita mau orang Indonesia kayak gini ya jangan, karena kita ada di Turki juga gitu. Jadi kita pun harus tanya lah ke mereka apa namanya, apa yang kita nggak tahu, dan ya karena kita ada di sana kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Mungkin yang tadi nggak enakannya orang Turki itu nggak apa namanya, jauh banget dari kata nggak enakannya. Jadi sebagai orang Indonesia yang sangat amat segala nggak enakan, mungkin bisa diturunkan dulu gitu biar di sananya juga bisa menyesuaikan teman-teman. Selanjutnya, apakah Kak Reva ini mengalami culture shock dalam hal makanan, gaya berpakaian, dan juga kebiasaan sehari-hari, dan gimana nih mengatasinya? Terutama makanan mungkin ya berbeda sekali. Gimana? Kalau sampai shock enggak sih, ya apa namanya? Ya tadi karena kita udah siap dengan perbedaan, jadi nggak kaget lah. Ya cuman apa namanya, gaya berpakaian juga nggak ada yang beda sih. Maksudnya nggak ada yang beda ya. Kalau secara budaya kan pasti beda, apa namanya, pakaian kayak di kita mungkin baju koko lah, di sana pakainya kemeja dan sebagainya. Terus apa ya? Ya kayak kebiasaan sehari-hari, kalau orang Turki itu lebih aktif malam hari lah. Kayak orang Arab gitu mungkin sering dengar. Jadi di sana tidur setelah subuh itu bukan kebiasaan tapi emang budaya gitu. Jadi apalagi musim panas karena malamnya pendek. Jadi ya udah biasa tidur setelah subuh. Jadi kita juga mungkin di Indonesia kan biasanya diidentikan dengan orang malas gitu. Kalau di sana emang budaya, jadi apa namanya, ya kita juga ikut aja di sana karena emang gak ada kegiatan sama sekali. Di jam pelajaran asrama pun kalau musim panas itu setelah sholat subuh emang tidur. Oh, emang ada agendanya? Ya,
Jadi bukan kebiasaan orang malas, itu emang budayanya seperti itu. Terus untuk makanan ya apa namanya, awal-awal memang sulit, tapi karena kalau kita udah siap dari awalnya ya lama-lama pun akan terbiasa, walaupun nggak sampai suka tapi ya bisa dimakan lah gitu. Jadi masih aman ya, masih dalam taraf yang aman karena persiapan sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan, mungkin adanya culture shock itu bisa agak diatasi dengan persiapan kita. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Kak Reva ini merasa kesepian atau terisolasi karena perbedaan budaya? So, kalau sampai kesepian mah enggak sih, karena ya di asrama bareng teman-teman gitu. Ada yang dari Ya Indonesia mungkin juga? aneh juga, mungkin aneh lah, bukan kesepian atau terisolasi. Kayak gimana ya, itu orang Turki misalkan mainnya mereka apa namanya, sama orang Turki itu mereka gulat lah apalah gitu, beranteman lah ya, itu berteman lah itu. Cuman karena orang Indonesia nggak gitu ya, kita nggak ikutan. Mungkin apa namanya, ada 1-2 orang lah yang penasaran ikutan, cuman ya apa namanya, karena kita saling memahami, orang Turkinya pun paham kita budayanya bukan gitu, jadi ya karena saling menghargai itu alhamdulillah gitu. Nggak ada kata saling apa namanya menjauhi dan sebagainya, yang ada saling memahami dan saling paham, dan ya alhamdulillah kedepannya lancar-lancar aja gitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, berarti di sana tuh ketemu orang mana aja nih, Reva, selain orang Turki dan orang Eropa? Orang mana aja? Ada orang Kazakhstan, ada orang Georgia, orang Afrika, ada orang Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Malaysia ada. Malaysia. Dari Eropanya ada orang Belanda, ada orang Jerman, sama Kosovo. Lagi? Kayaknya udah sih. Mungkin Afrika negaranya banyak, cuman udah Afrika aja lah. Belum lagi di Indonesianya juga bukan orang Sunda doang ya, ada orang Padang mungkin. Ya karena kita di asrama yang di Jawa Barat, jadi ketemu orang luarnya mungkin jarang sih. Tapi di Turki mungkin ada orang Medan, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ya macam-macam lah. Jadi ada ketemu 13 negara, juga bertemu dengan kurang lebih 5 budaya yang berbeda di Indonesia, dan juga 13 negara yang berbeda di satu asrama. Nah, apa nih pelajaran penting yang didapatkan oleh Kak Reva ini dari pengalaman berinteraksi dengan 13 negara yang berbeda dan kurang lebih 5 budaya yang berbeda ini? Pelajaran yang bisa dipetiknya? Ya apa namanya, sebagai orang asing di tempat asing juga di negara orang, jangan terlalu apa ya, kadang saya ngelihat mahasiswa Indonesia itu mengatasnamakan nasionalisme. Mereka terlalu apa ya, bukan menonjolkan apa namanya ya, di tempat umum misalkan teriak-teriak dengan bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin kita juga ngelihat orang asing teriak-teriak dengan bahasa yang kita nggak ngerti, nggak nyaman, ya di sana pun sama lah. Jadi yang pertama itu apa namanya, kalau kasarin jangan norak lah gitu. Ikuti tertib, tata tertib umum dan sebagainya. Apalagi mengantri mungkin apa namanya, di tempat umum, di kendaraan umum jangan terlalu berisik, karena emang adabnya dalam kendaraan sama-sama yang lain kan, jangan berisik. Dan itulah apa namanya, jangan malu, tapi jangan malu-maluin. Terus apa namanya, jangan malu bertanya. Ya bukan apa namanya kesampingkan nggak enak, kalau emang kita butuh untuk bertanya, tanya aja. Lagian mereka juga senang untuk menjawab. Ya, singkatnya kayak gitu aja. Oke, pertanyaan terakhir nih, pesan buat teman-teman, orang-orang yang mungkin bercita-cita untuk sekolah di sana, atau juga ada yang mau berlibur ke sana. Apa pesan, kesan, dan hal yang perlu dipersiapkan untuk pergi terbang ke sana? Ya basicnya visa dan sebagainya, paspor itu memang harus. Tentunya uang ya, harus sesuai dengan budget. Dan kalau ada kenalan di sana lebih baik, karena tempat-tempat yang terkenal untuk turis itu biasanya mahal, dan begitu banyak tempat yang sama bagusnya dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi kalau ada orang yang udah lama di sana, ada kenalan,
bisa minta diajak jalan-jalan. Terus udah itu aja. Kalau emang ada budget lebih bisa cari tempat yang bagus untuk penginapan dan sebagainya. Kalau ada kenalan lebih bagus lagi gitu. Kalau ingin jalan-jalan ke sana. Dan apa namanya? Destinasi yang jarang terlintas di wisatawan orang Indonesia itu salah satunya ziarah, karena di sana ada makam sahabat Rasulullah SAW. Jadi setelah ya mengunjungi tempat yang viral mungkin kayak Hagia Sophia, Galata Tower dan sebagainya, bisa jadi destinasi juga untuk ziarah. Jadi dari segi agamanya pun dapat lah. Ada lagi? Udah itu aja. Jadi Di lain waktu aja. kuliah di Turki ini cukup berkesan dan memberikan banyak pengalaman dari berbagai aspek berarti ya. Oke guys, terima kasih Kak Reva untuk sharing-sharingnya, dan semoga apa yang disampaikan ini membawa manfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.